Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, nampaknya subuh kali ini berbeda ya. Ya, alhamdulillah Ustaz. Iya, nampaknya wajah-wajah penghuni surga semua ini. Amin. Nah Ustaz, kita baru dapat info bahwa jemaah yang hadir hari ini lebih dari 5.000 orang, alhamdulillah. Masya Allah. Di dalam masjid udah penuh, di luar masjid juga nih. Ya, alhamdulillah Ustaz. Dahsyat. Dan Ustaz, ini perwakilan bukan hanya dari Kota Banda Aceh, Iya. tapi juga dari beberapa kabupaten kota yang ada di Aceh. Oh, jadi tidak hanya Banda Aceh dan Aceh besar saja. Ya, ada 23 kabupaten kota. Masya Alhamdulillah. Allah. Takbir. Luar biasa. Baik hadirin yang kami muliakan, untuk hari ini kita juga punya beragam acara yang sudah disiapkan oleh panitia salat subuh gabungan ini ya dari berbagai komunitas. Apa aja nih Al? Iya, selain kita akan mendengarkan pastinya acara inti yaitu ceramah dari salah satu dai kondang yang berasal dari Aceh. Iya. Kita nasional, ya nasional. Kemudian kita juga ada check up kesehatan gratis Oke. yang disediakan oleh panitia. Kemudian juga ada donor darah. Ustaz. Donor darah. Ya. Oke. Dan nanti juga ada khataman Al-Quran bersama Ustaz. Insya Allah. Dan nanti ada sarapan bersama. Nah, itu yang paling salah satu yang penting juga Ustaz ya. Iya. Ya. Dan satu lagi juga ada yang namanya Bapak itu. apa? Tahsin nanti ya. Tahsin. Dari tim IKAT. Yap. Ikatan IKAT. Alumni Timur Tengah nanti sudah menyiapkan tim bagi yang ingin konsul dan memperbaiki tahsin Al-Fatihahnya juga silakan ya. Coba lihat ya. Ya, baik. Detaknya. Al, di kesempatan kali ini karena sudah hadir dari berbagai kabupaten kota, rasanya tak elok bila tak kita persilahkan mereka untuk hadir kemari. Ya, tapi sebelumnya kita perlu memberikan penghormatan Betul. kepada pelindung, pembina, dan penasehat untuk acara hari ini, Ustaz. Oh iya betul sekali. Siapa aja nih para pelindungnya? Silakan, Ustaz. Oke. Ya, penghormatan kami dan kemuliaan kami dan kita semua kepada pelindung susunan kepanitiaan Safari Subuh Gabungan Provinsi Aceh pada tanggal 27 Maret 2022. Iya. Pelindung Wali Nangro Aceh, Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Ketua MPU Aceh, Ketua Huda, Wali Kota Banda Aceh, Kapolres Banda Aceh. Dan juga Safari Subuh Gabungan Provinsi Aceh ini terdiri para pembinanya. Yang pertama ada Imam Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, Profesor Dr. Tengku Haji Azman Ismail LCMA. Kemudian dai kita Ustadz Dr. Haji Amri Fatmi LCMA, Ustadz Fakhruddin Lahmudin SAG MPD, Ustadz Zul Arafah, Dr. Haji M. Jamil Ibrahim SH, Dr. Haji Muhibbut Tabari MAG, Haji Ibnu Sa'adan, Ustadz Dr. Randes Amir Hamzah MSI, Ustadz Muhammad Isa Alba, Ustadz Akmal Iman, dan Ustadz Ahmad Riziani. Dan penghormatan dan kemuliaan kita semua juga kepada para penasehat Dr. Haji Zaini Abdullah, kemudian kepada Dr. Insinyur Haji Azwar Abu Bakar, Profesor Zainal Abidin Alawi, Dr. Gunawan Adnan, Abu Yunus Kotaraja, Haji Fadl Rahmi Elsi, Haji Husin Hamidi, mantan Kapolda Aceh, beserta kehormatan kita pula kepada imam kita subuh pada pagi ini Ustadz, yaitu Ustadz Miswar Muhammad SPD. Beliau alumni MUK Pagar Air. Ya, Madrasah Ulumul Quran Pagar Air Banda Aceh. Ya, baik hadirin yang kami muliakan, tak lupa juga kita ucapkan beribu terima kasih kepada para donatur ya.
yang sudah mendukung acara pada hari ini. Ya. Tapi ramai sekali. Ramai Ustaz. Susah. Tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Sampai keluar matahari nggak kelar ya? Ya. Oke, baik hadirin yang kami muliakan. Di kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita juga menyampaikan informasi nanti setelah sholat subuh, setelah agenda kita selesai, ada undangan bagi para koordinator untuk sarapan bersama ya. Ini spesial. Di mana? Ya, perwakilan beberapa komunitas safari subuh, koordinator mungkin dan wakilnya di Hotel Garuda Syariah. Ya, hotel dekat punya Garuda Ya, ya. bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 2 menit Ustaz. Berarti masing-masing perwakilan 4 orang. Ya, 4 orang. Oke, untuk sarapan bersama tadi. Ya baik, dan hadirin selanjutnya agenda kita apa nih Al? Baik Ustaz, kita akan memanggilkan perwakilan koordinator dari seluruh komunitas safari subuh Ya. untuk bergabung bersama kita di saf pertama sebelum nantinya kita akan mendengarkan tausiah subuh Ustaz. Baik, yang pertama dari Banda Aceh, kami persilakan dari BBC Ustadz Tengku Fakhruddin Lahmudin untuk bisa hadir ke depan. Kami persilakan dengan segala hormat untuk menuju ke saf awal. Lalu Ustadz Zul Arafah dari Jamaah Arafah. Kemudian dari GPS Ustadz Akmal Iman dari komunitas Jum'ah Berkah, Ustadz Abdul Salam. Kemudian Ustadz M. Isa Alba dari Sumai, Subuh Damai. Selanjutnya dari Subuh Badani, Ustadz Ahmad Riziani. Ya, baik. Dan baik hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang dinanti-nantikan oleh dai kita nasional. Baik Ustaz, sebelum kita masuk ke ya, ceramah, mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan. Dulu. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia dulu ya. Kita persilakan Ketua Panitia untuk menyampaikan kata sambutan sepatah dua patah kata di subuh ini. Kepada Ustadz Ibrahim Lawu kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan kasih sayangnya lah kita diberikan nikmat kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa hadir ke masjid yang indah dan mulia ini untuk melaksanakan salat subuh gabungan Aceh secara berjamaah di awal waktu. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang benar, yaitu Siratul Mustaqim. Selanjutnya penghormatan kami kepada Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pengurus, seluruh panitia pelaksana Sabat Subuh Kabupaten Aceh, dan ucapan terima kasih kepada seluruh para jamaah yang telah hadir dari seluruh Aceh. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keselamatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkanlah kami atas nama panitia penyelenggara Sabat Subuh Gabungan se-Provinsi Aceh menyampaikan beberapa informasi jamaah yang hadir Sabat Subuh Gabungan Aceh dari berbagai kabupaten kota yang sudah disampaikan tadi oleh panitia MC. Adapun maksud dan tujuan diselenggarakan Sabat Subuh Gabungan se-Provinsi Aceh adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Tarhib Ramadan,
dan untuk menumbuhkan semangat sholat subuh secara berjamaah bagi semua golongan dan lapisan masyarakat di waktu subuh, untuk menumbuhkan semangat belajar tentang Islam lebih tinggi di lingkungan masjid, untuk menambah wawasan tentang keislaman secara kafah dan untuk menguatkan tali silaturahmi sesama muslim. Dan insya Allah akan ada beberapa agenda sosial seperti tausiah subuh, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis oleh Yayasan Peduli Kesehatan Umat dan donor darah bagi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Mengingat Kota Banda Aceh setiap hari membutuhkan 100 kantong darah setiap harinya, semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk saling membantu sesama. Khusus pengecekan gula darah diutamakan jamaah yang berusia di atas 50 tahun dan diharapkan untuk jangan makan minum terlebih dahulu. Selanjutnya, sedangkan khusus bagi donor darah diutamakan para jamaah yang berusia di bawah 50 tahun dan diperbolehkan makan minum sebelum dilaksanakan pemeriksaan. Dan kita juga menggunakan keterangan Al-Quran yang disampaikan tadi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bersemangat ketua panitia. Kita sambut dengan takbir. Takbir! 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 Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh dai kita yang merupakan lulusan dari Al-Azhar Kairo Timur Tengah. Kepada Al-Ustaz Dr. Amri Fatmi LCMA, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah, tamu-tamu Allah yang telah berhadir,
di rumah Allah yang mulia ini, kepada Bapak Imam Masjid, kepada Profesor Dr. Azman Ismail, Imam Masjid Raya Baitur Rahman yang kita muliakan, kepada seluruh para abu-abu, tengku-tengku, alim ulama yang berhadir, guru-guru kami, salam ta'zim dan kemuliaan daripada Allah. Semoga guru-guru kita semua selalu dalam lindungan Allah, dipanjangkan umur mereka menjadi pencerah bagi umat ini. Kepada seluruh para pejabat negara yang berhadir, kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan kepada saudara-saudara kami yang semuanya telah berhadir, bahkan dari Abdia jauh mereka pergi ke tempat ini, dari Aceh Utara, dari Lok Semawe, kemudian dari Sigli dan sekitarnya, juga ada yang dari Sabang, seluruh Aceh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di Baitullah ini, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, masjid kebanggaan umat Islam di Aceh dan juga umat Islam di Nusantara ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa kita berterima kasih kepada alim ulama kita yang telah, dan para pejuang dai-dai kita yang telah menjadikan energi subuh ini adalah energi umat yang sangat positif. Mungkin kita tidak sebutkan nama mereka satu persatu, sudah lama dirintis demi menjaga keikhlasan mereka. Kita berterima kasih, kita doakan bahwa semua ini menjadi pahala yang berlimpah dan menjadi kesaksian di sisi Allah bahwa mereka telah berjuang untuk kebaikan bagi umat Islam dan bagi kebaikan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada hal yang ingin kami ceritakan, bahwa kita dalam rangka ini menyambut bulan suci Ramadan, Syahrullahil Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Kita merajuk ukhuwah kita bersama. Kita ingin agar ibadah kita nanti adalah maksimal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan kita sesama manusia juga kita ingin merajuk ukhuwah Islamiyah yang lebih baik. Kita ingin bertaubat daripada segala dosa-dosa kita. Kita ingin, adakah di sana kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah itu lebih atau tidak? Maka kita tidak akan sampai kepada Allah kalau seandainya sesama kita Islam, sesama saudara kita tidak mampu untuk menjadi ukhuwah yang lebih baik. Maka di sini saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Waktub lana fihi al-maghfirah, waktub lana fihi rahmah, waktub lana fi itqu minan nar ya rabbal alamin. Ketika kami kuliah, ketika dulu kami sekolah dan kuliah, kami banyak menghadiri acara kajian-kajian keislaman. Kami belajar sedikit kajian-kajian keislaman ini, dan kemudian sampai juga ke luar negeri, kami lihat bagaimana kondisi umat Islam. Nah, ada suatu hal yang aneh terjadi menurut kami pada saat itu, bahwa kita belajar Islam, ada banyak kelompok-kelompok kajiannya, tetapi yang terjadi adalah ukhuwah di antara kelompok tersebut. Setiap kajian ada ukhuwahnya, tapi ukhuwah Islamiyah, tapi yang terjadi di antara kelompok kita. Kemudian begitu juga saya lihat di luar negeri, itu pengalaman dulu ya, bahwa ada ukhuwah yang terjadi di antara kelompok-kelompok di masyarakat. Di Mesir itu ukhuwah Islamiyah, tetapi ketika mereka keluar daripada kelompok itu sudah tidak bersaudara lagi. Ini hal yang menurut kami dulu melihat bahwa ini ada yang aneh nampaknya dengan umat Islam ini, dengan ukhuwah yang terbentuk saat ini. Ada apa salahnya? Maka kita akan lihat, saudaraku yang dimuliakan Allah, beberapa menit ke depan ini, sebenarnya bagaimana seni ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang hari ini kita dengan media yang sangat canggih, kenapa kita tidak mampu mewujudkan ukhuwah Islamiyah itu
Yang padahal kita dapatkan di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Akhun dalam bahasa Arab itu bermakna adalah hubungan nasab. Sedangkan ikhwah dalam bahasa Arab bermakna adalah hubungan persahabatan, bukan nasab. Begitu datang Al-Quran membuat suatu hubungan baru yang gak ada dalam bahasa Arab. Apa itu? Ketika Allah turunkan ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Saudara apa? Nasab tidak dipakai. Ya, persahabatan sebegitu saja bukan begitu, tapi lebih daripada itu apa? Ukhuwah imaniyah. Makanya ketika datang Islam membuat satu ikatan baru bagi umat manusia yang tidak ada dalam tradisi orang Arab. Apa itu? Yaitu ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah ini adalah di atas semua ukhuwah. Makanya kalau seandainya ada seorang dia satu keluarga atas tapi satu mukmin satu kafir itu tidak saling mewarisi karena ukhuwah iman itu lebih kuat daripada ukhuwah nasab di dalam Islam. Kuat sekali. Ini adalah hal yang baru diajarkan di dalam Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka ukhuwah Islamiyah ini adalah ukhuwah imaniyah, ini adalah ukhuwah paling tinggi. Bagaimana itu bisa diwujudkan? Bagaimana para sahabat memaknai ukhuwah imaniyah itu? Ini yang ingin kita belajar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Untuk memperbaiki kondisi yang terjadi bukan di negeri kita saja, tetapi menurut hemat kami itu terjadi bahkan di kebanyakan mujtama Islam, yaitu masyarakat Muslim. Kita lihat, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa para sahabat dulu memaknai daripada ukhuwah itu apa? Rasa senang, rasa suka, ya. Tapi lebih daripada itu ternyata adalah seni daripada berukhuwah para sahabat itu terletak kepada al-ukhuwah hiya al-mas'uliyah wa tadhiyah. Bahwa sebenarnya persaudaraan iman itu adalah terletak pada kemampuan untuk berkorban dan bertanggung jawab. Itu intinya. Bahwa berkorban dan bertanggung jawab. Itu berbeda dengan pemaknaan ukhuwah kita kadang saat ini. Ukhuwah yang kita maksudkan persaudaraan kita itu adalah persaudaraan dari sisi kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan nilai tambah bagi kita, kita memudahkan kita. Itulah akhirnya kita sebut dengan ukhuwah itu sama dengan link. Punya link gak? Punya hubungan gak? Dan kita akan membuat hubungan dan link itu kalau ada suatu kemaslahatan yang terjadi. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan para sahabat. Kita lihat beberapa contoh. Kita lihat bahwa saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hadis Nabi juga banyak. Kisah antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Nabi mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman. Suatu ketika Salman datang ke rumah Nabi, ke rumah Abu Darda. Dia melihat istri Abu Darda dalam kondisi tidak sama sekali, dalam kondisi tidak cantik, kemudian tidak terurus, dan itu terjadi sebelum diturunkan hijab, sebelum diturunkan kewajiban hijab. Lalu kemudian ditanya sama Salman, apa yang terjadi denganmu? Yang terjadi denganmu apa? Akhuka laisa lahu hajatun fi nisa. Saudaramu Abu Darda itu udah enggak peduli lagi dengan wanita. Dia sudah malamnya sholat saja kerjanya, siangnya siyam, puasa. Jadi tidak ada urusan lagi dengan wanita. Salman berpikir bahwa ini akan menjadi retak rumah tangga saudaranya yang bernama Abu Darda. Kalau ini yang terjadi. Akhirnya Salman melakukan apa? Dia pergi khusus bertamu ke rumah Abu Darda. Dia kasih tahu, aku akan bertamu ke rumahmu. Lalu kemudian dia tidur malam bersama dengan Abu Darda. Abu Darda akan bangkit bangun untuk sholat malam. Udah malam langsung mau sholat malam. Kata Salman, tidur jangan sholat. Marah Abu Darda, tidur jangan sholat, kata Salman. Ya. Akhirnya tidak enak dia tidur. Di sepertiga malam yang terakhir baru bangun sholat bersama. Esok paginya dihidangkan makanan untuk Salman, makan.
Aku tidak makan, kata Abu Darda. Salman bilang, aku tidak makan sampai engkau makan. Jangan puasa hari ini, makan. Makan pula akhirnya karena tidak enak dengan Salman. Padahal dia biasa, Abu Darda itu untuk puasa. Besok hari, ya, Salman katakan bahwa inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li nafsika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan, fa'ati kullu dhi haqqin haqqah. Wahai Abu Darda, bagi Tuhanmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi saudaramu juga ada hak. Maka berikan setiap itu haknya. Abu Darda tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Salman, ya, dan apa yang dia lakukan tadi malam sampai hari ini. Dia pergi ke Rasulullah SAW mengadu. Diceritakan perihal ini, apa kata Nabi? Sadaqah Salman, sadaqah Salman, sadaqah Salman. Benar apa yang dikatakan oleh Salman, benar apa yang dikatakan oleh Salman. Nabi membenarkan. Syahidnya apa di sini? Salman melihat bahwa ini keruntuhan keluarga saudaranya ini terjadi di depan mata dia. Dia luangkan waktu khusus siang dan malam untuk apa? Untuk memperbaiki ini saudaranya. Kamu saudara saya, maka saya akan tinggalkan urusan saya demi untuk memperbaiki dirimu, memperbaiki engkau, keluargamu ini ada masalah. Itu saudara, ukhuwah yang dimanakan oleh para sahabat. Kemudian kata Nabi, ada sebuah kaum Asy'ariyin, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari bercerita begini, bahwa kami daripada orang Asy'ariyin, itu sebuah kabilah dari Yaman. Kami dari Asy'ariyin, idza armalu, kalau dalam kondisi kami sedang kesulitan makan ketika dalam perang ataupun berada di Madinah, maka kami akan kumpulkan makanan-makanan. Setelah itu, makanan itu, jadi kalau seandainya mereka sudah kekurangan bekal hidup, mereka kumpulkan dari semua rumah-rumah, kemudian ditaruh dalam sebuah tempat, faqassamuhu bisawiyah, kemudian mereka membaginya secara sama. Jadi ibaratkan dalam satu kampung sudah nggak ada lagi beras mau dimakan. Akhirnya semua yang ada simpan beras dalam kampungnya, keluarkan semuanya, taruh di menasa. Semuanya, kumpul semuanya. Setelah itu bagi sama rata setiap rumah. Begitu dilakukan oleh siapa? Oleh Asy'ariyin. Apa kata Nabi? Al-Asy'ariyun minni wa ana minhum. Kabilah Asy'ariyun itu adalah dariku dan aku dari mereka. Kenapa? Inilah mereka mewujudkan ukhuwah mereka, persaudaraan mereka. Apa artinya? Ada tadhiyah di sana, ada pengorbanan di sana, ada ingin memberi, bukan meminta. Begitu pula ketika kita tahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah saudagar kaya raya di Madinah. Ketika terjadi masa paceklik pada masa Abu Bakar dulu, Abu Bakar menjadi khalifah. Utsman, beliau berdagang, mengimpor barang dari luar, dari Syam. Ketika datang barang dagangan beliau yang banyak dari Syam ke Madinah, datanglah akhirnya pengusaha-pengusaha Madinah untuk membeli dari Utsman bin Affan. Jadi perkumpulan daripada saudagar dan pengusaha Madinah. Apa kata mereka? Kami akan membeli semua barangmu wahai Utsman, dan kami akan berikan untung yang banyak. Kata Utsman, kam tarbahunani, berapa kalian akan kasih untung untukku? Ini kan para importir besar dengan saudagar besar, gak langsung jumpa sama pedagang kecil kan? Ini khusus ini orang-orang Kadin mungkin kalau bahasa kita lah. Apa kata daripada Utsman? Berapa tarbahunani, berapa kalian kasih untung untukku dengan perdagangan yang besar ini? Likulli ashratin salasata ashar, setiap 10 dirham engkau dapat untung 13 dirham. Kata Utsman, faqad zadani, ada yang kasih untung lebih untukku daripada yang kalian kasih untung itu. Kam kullu ashratin 15, setiap 10 dirham kami akan beri untung kepadamu 15 dirham. Besar itu untungnya. Kata Salman, tidak. Kata Utsman, ada yang lebih lagi daripada yang kalian janjikan itu. Ada yang lebih lagi kasih untung.
Para saudagar Madinah mengatakan, siapa? Kami ini perkumpulan daripada pedagang Madinah dan pengusaha besar kota Madinah. Siapa yang mampu menjanjikan lebih untukmu? Likulli dirhamin 10 dirham. Setiap 1 dirham ada untungnya 10 dirham. Bisa nggak kalian kasih? Kata Utsman. Mereka katakan, tidak bisa seperti itu. Allah telah menjanjikan untukmu seperti itu. Jadi aku berikan semua perdaganganku ini adalah lil fuqara'il Madinah, untuk orang-orang fakir di Madinah. Enggak dijual sama Utsman. Untuk apa juga? Diberikan untuk orang-orang fakir. Kenapa? Kondisi sedang pancet kota Madinah masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah. Siapa ini? Ini orang yang menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwah Islamiyah adalah memberi. Bukan kita banyak meminta. Bukan mengambil sebuah manfaat saja, bukan. Para sahabat memaknai seperti itu. Makanya kita dapatkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan daripada kesulitan seorang saudaranya mukmin di dunia ini, Allah akan lepaskan baginya kesulitan di hari akhirat nanti. Man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah bagi orang yang sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudah baginya di dunia dan di akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau sering i'tikaf di masjid, dan beliau bukan orang kaya, miskin beliau. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang beriktikaf, datang di samping beliau seorang yang beliau tidak kenal, tapi beliau lihat dalam kondisi sedih. Dan beliau lihat kondisi sedihnya itu parah. Lalu Ibnu Abbas bertanya, "Ma baluk? Apa hubungan denganmu? Ada urusan apa?" "Wahai Ibnu Ammi Rasulillah, wahai anak paman Nabi, aku sudah sampai jatuh tempo aku bayar hutang, tapi belum ada uang untuk aku bayar." Apa kata Ibnu Abbas? "Mau tidak aku berjumpa dengan yang punya piutangmu itu? Aku akan bercerita ataupun meminta kepadanya supaya dia tangguh lebih panjang lagi. Jangan dia minta dalam waktu dekat ini. Mau tidak?" "Boleh kalau engkau mau. Ayo kita berangkat." Berangkat beliau untuk pergi kepada orang yang punya piutang. Lalu kata orang yang bersedih ini, apa katanya? "Wahai Ibnu Ammi Rasulillah, engkau tidak tahu, engkau kan sedang beriktikaf. Bagaimana engkau bisa keluar?" Tijoh imata Ibnu Abbas, roh imata Ibnu Abbas, beliau bercerita, "Aku mendengar yang punya kubur itu bercerita dan bersabda padaku bahwa li an tamshi fi hajati akhika khair hatta yablughahu khairun min an ya'taqif 10 sinin." Engkau pergi untuk kemaslahatan saudaramu sampai engkau mampu menyelesaikannya, itu lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Itu sabda Nabi. Ini sahih riwayat Imam Hakim dan Baihaqi hadis ini. Lebih baik daripada engkau beriktikaf 10 tahun, engkau mengqadha hajat daripada saudaramu. Begini seni ukhuwah yang dibangun oleh saudara kita, oleh para sahabat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kita ingin bersaudara ukhuwah Islamiyah adalah dengan cara banyak memberi, dengan banyak kita berkorban, dengan banyak kita membantu saudara kita yang muslim yang ada di sekeliling kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi inilah ukhuwah yang dirajut oleh para sahabat dulu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya kenapa pertanyaan penting sekarang, mungkin tidak akan terwujud ukhuwah imaniyah bagi kita saat ini? Mungkin. Tapi kenapa tidak terjadi ukhuwah imaniyah bahwa kita merasa bersaudara dan siap membantu siapa saja saudara kita atas nama iman? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan penting. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang paling dibenci oleh para sahabat di Madinah karena beliau ketika di Mekah, karena beliau ingin membunuh Nabi, dan banyak sekali kejadian dengan Umar bin Khattab yang menyiksa umat Islam. Tapi begitu beliau masuk Islam, semua umat Islam, semua para sahabat yang membenci beliau kemarin mencintai beliau. Kok bisa berubah dari musuh menjadi
orang yang dicintai karena satu kata, iman. Musuh bisa berubah menjadi orang yang dicintai karena apa? Karena iman. Kemudian seorang sahabat bernama Thumamah bin Uthal. Jarang didengar nama sahabat ini. Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal ini itu baru masuk Islam ketika Nabi hampir kembali kepada Allah. Beberapa hari sebelum Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, itu pekerjaannya adalah memerangi umat Islam. Kerjanya itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laqad kana fi aini, kata Umar, Usamah bin Uthal ini di mataku adalah asghar minal khinzir. Usamah ini Thumamah ini di mataku itu lebih kecil daripada babi, kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Dia lebih kecil daripada babi, lebih hina daripada babi. Wal yaum huwa a'zamu minal jibal. Hari ini Thumamah ini lebih besar daripada gunung di mataku. Kok bisa berubah? Iman. Bukan kelompok, bukan. Sekarang kita sudah perkecil daripada makna imaniyah yang sahabat bisa mengatakan itu, maaf, babi tadi kata Umar, itu babi dia. Tapi begitu beriman, dia lebih besar daripada gunung. Kok bisa begitu berubah? Bukan pada bukan pada manhaj, tapi pada iman. Sekarang kita enggak menggantikan dengan makna iman yang besar itu dengan makna apa? Ini kelompok mana dia nih? Kemudian dengan manhaj Al-Quran kiblat yang sama, Quran dan kiblat yang sama, kita semua kiblat ini sama. Al-Quran kita ini semua sama. Kemudian kita perkecil dengan manhajnya apa dia? Kita perkecil, saudaraku yang dimuliakan Allah, sehingga ukhuwah imaniyah itu tidak terwujud. Apalagi kita akan berkorban demi mereka. Ini sama guru gak kita ini? Ada sama kelompok gak kita ini? Sama manhaj gak ini? Lebih parah lagi, orang mana dia? Orang PD punya urut PD kah? Bantu punya konbek. Lebih parah lagi. Ketika PD berkuasanya, mandung sampai muyuk PD ya mandung. Karena saya orang PD. Ya, rezim mana ini? Rezim PD berkuasa. Ini cara kita hidup? Tidak, ini bukan ukhuwah imaniyah seperti itu. Kita berkorban disuruh untuk ukhuwah ini dengan siapa? Bagi iman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka Islam ini akan sangat indah sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam Perang Dunia Kedua, ini fakta saintifik. Perang Dunia Kedua, pada saat Perang Dunia Kedua itu, pasukan Nazi Jerman, Wehrmacht, itu pasukan darat Jerman paling hebat. Pasukan darat ini mau dibantu dengan pesawat atau tidak, kekuatan mereka sama. Ada yang melindungi dari atas atau tidak, kekuatan mereka tetap kuat sama. Seorang ahli psikologi Perang Dunia Kedua bernama Boris Janowitz, dia membuat penelitian penting tentang masalah kenapa tentara Jerman Nazi pada saat itu kuat sekali dalam berperang, berbeda dengan tentara yang lain, bahkan dengan sekutu. Sebabnya kenapa? Banyak, katanya adalah ideologi Nazi itu luar biasa, karena Hitlernya luar biasa. Morris mengatakan bahwa hasil daripada penelitian dia, ketika dia pergi meneliti pada ratusan tentara Jerman di bagian Prancis yang sudah ditawan, dia mendapatkan bukan ideologi Nazi, bukan Jermannya orang hebat, bukannya permasalahan artileri mereka kuat, bukan. Didapatkan adalah oleh Morris apa? Bahwa sesungguhnya penyebab mereka berperang begitu hebat dibandingkan yang lain adalah Kameradschaft, bahasa Jermannya. Kameradschaft apa artinya? Persahabatan. Bahwa kata orang Jerman, pada setiap bunker-bunker itu ada persahabatan dan solidaritas. Kami membangun persahabatan dan solidaritas yang paling kuat. Nazi Hitler itu nomor 10. Enggak, yang di depan kami bersama kami adalah persahabatan. Teori ini kemudian diterapkan oleh militer dunia hari ini, membangun persahabatan. Makanya satu batalion terjadi apa-apa, itu awas itu, semua akan siap membela. Kenapa? Sahabatnya ini. Maka kalau ada terjadi clash, kok bisa ya kelompok ini sama militer, kok bisa ini? Persahabatan yang mampu dibangun. Makanya Rasulullah
Rasulullah mengatakan ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah dengan ukhuwah kita akan mampu untuk menghadapi cabaran hidup yang paling besar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini kita lihat. Kemudian dalam penelitian ilmu sosial bahwa lingkaran sosial setiap orang itu paling banyak 150 orang. Paling banyak itu 150 orang. Jadi sehebat-hebat populer seseorang yang mampu dia ingat itu hanya 150 orang dalam hidupnya. Ada lebihnya? Gak mampu lebih daripada itu 150 orang, saudara, tidak mampu. Nah sekarang teorinya, bagaimana orang mampu untuk bekerja sama kalau seandainya saudaranya hanya 150 orang yang mampu dia ingat, yang mampu dia berbuat baik? Menurut ilmu sosial maka perlu kepada mitos. Kita katakan bukan mitos kita perlu, tetapi agama. Agamalah kemudian yang mampu menjadikan kita bisa bekerja sama berukhuwah lebih besar daripada 150 orang dalam hidup. Saya akan siap untuk saya berkorban dengan orang lain atas dasar apa? Dia mukmin. Nah, dia agama yang mengajarkan kepada saya bahwa dia saudara saya dan saya akan siap berkorban untuknya atas dasar iman dia. Agama akhirnya mampu untuk menjadikan orang bisa kerjasama dengan radius yang lebih besar daripada 150 orang. Inilah pentingnya iman, pentingnya agama, dan kita ubah cara hidup kita dalam ukhuwah Islamiyah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah katakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, bahwa senyummu pada saudaramu. Saudara mana ini? Saudara kelompok, saudara partai, saudara asal usul sebuah suku dan kabilah? Bukan, tapi saudara iman. Kalimatut thayyibah sadaqah, perkataan baik itu adalah sedekah. Termasuk perkataan baik itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah kita menjaga saudara kita. Kalau ada yang menghina saudara kita, kita diamkan, jangan hina dia. Dia orang mukmin. Bukannya justru ketika ada saudara kita dihina di depan kita, dia tidak ada, maka kita betul ikut improng, kita mengatakan nyoci ilun pina tambahan informasi tentang nyajibnya, tamah alumni. Bukan, tapi kita lindungi dia bahwa dia memiliki nama baik, dia mukmin, ya. Jangan. Ketika terjadi hadis ifki dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, difitnah Sayyidah Aisyah berbuat dosa besar. Ummu Ayyub Al-Ansari, istri daripada Abu Ayyub, malam ketika tidur berdua, Ummu Ayyub istri Abu Ayyub bilang apa? Wahai Abu Ayyub, engkau ada dengar enggak berita desas-desus tentang Sayyidah Aisyah? Dia telah berbuat serong. Nauzubillah. Abu Ayyub cerita langsung bilang apa? Wahai Ummu Ayyub, Aisyah itu lebih baik atau engkau lebih baik? Aisyah lebih baik. Maka tidak mungkin itu terjadi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tutup mulutmu. Beliau membela Aisyah bahkan di tempat tidur di depan istri. Begitulah ukhuwah Islamiyah yang harus kita wujudkan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka pesan kami terakhir, jargon-jargon dalam kehidupan kita yang negatif tentang saudara kita muslim itu sangat berbahaya pada hari ini. Maka kenapa terjadi hari ini sulit ukhuwah Islamiyah kita wujudkan? Satu, pertama kita hidup karena jargon. Kita lihat jargon, maaf, ada kampret, ada ini macam-macam misalkan. Jangan pernah sematkan itu pada umat Islam, kepada orang Islam. Jargon bahwa dia ahlu bid'ah. Ketika saya buat jargon, ini ilmu jargon, maaf ya, ini ilmu sosial sedikit. Ilmu jargon itu adalah ketika saya sematkan kepada dia misalkan nama ahlu bid'ah, tandanya bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bid'ah semua dia itu. Betapa saya ini sangat lancang sekali. Dia itu ada, enggak semua hidupnya ahlu bid'ah. Dia ada dari ujung rambutnya ke ujung kaki, enggak mungkin dia ahli bid'ah semuanya. Pasti ada yang benar dalam hidupnya. Pasti ada yang benar yang dia iman dalam hatinya, saya tidak tahu. Mungkin saja iman dalam hatinya itu benar. Mungkin yang nampak dari luar yang saya lihat mungkin ada bid'ahnya lah. Berapa persen? Mungkin 10%, mungkin 20%, lalu 80% itu apa yang kita tidak tahu? Saya tidak tahu juga. Jadi jangan engkau katakan dia ahlu bid'ah. Hati-hati menyematkan jargon kepada saudara kita. Kita menghakimi dia ini adalah kampret ujung rambut sampai ujung kaki. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Saya tidak mungkin menghakimi imannya. Yang kata Nabi SAW, masuk surga, datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah. Masuk sekarang ke dalam masjid ini seorang laki-laki ahli surga.
Ternyata yang datang adalah rajulun, seorang laki-laki dari Ansor yang sedang apit silau bahasa dunia, bawa sendal begini, orang sederhana sekali. Laki-laki ini kemudian 3 hari kata Nabi dia masuk surga, dia terus. Abdullah ibnu Amr kemudian pergi ke rumahnya. Dia selidiki baik-baik siapa laki-laki ini. Lihat laki-laki Ansor ini gak ketahuan namanya sampai hari ini. Kenapa? Betul-betul bukan ahli dan pakar sahabat, bukan pakar di kalangan para sahabat, sehingga gak ketahuan namanya. Didapatkan oleh Abdullah ibnu Amr bahwa apa yang menyebabkan dia seperti ini, bahwa ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillal ahad. Aku, kata laki-laki ini, tidak pernah membenci satu orang pun dalam hidupku. Aku tidak pernah membenci satu orang pun dalam hidupku. Itu yang menyebabkan dia dijanjikan surga. Padahal laki-laki biasa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian setelah jargon ini apa? Ada kebencian dalam hati kita, enyahkan itu semua. Dan terakhir adalah bahwa kita belajar hari ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan belajar dengan guru kita dalam sebuah kelompok misalkan. Nah, kelompok yang mengajarkan kita, guru yang mengajarkan kita hari ini itu adalah ketika kita belajar terus dengan beliau, dengan satu orang ataupun 2 orang, kemudian kita tidak mau belajar dengan yang lain, maka kita akan menjauh dari yang lain. Ketika kita jauh daripada yang lain secara ilmu sosialnya, psikologisnya, kita akan membenci yang lain. Kenapa? Kita jauh. Dekatlah, karena sebenarnya kedekatan itulah yang menjadikan kita tidak buruk sangka pada siapapun. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan hari ini ilmu sosial yang terakhir lagi, medsos itu. Medsos hari ini berbeda dengan berita zaman dulu. Berita zaman dulu itu tidak ketahuan siapa yang baca berita. Medsos hari ini, sekali kita klik, setelah itu akan muncul berita yang sama ratusan. Coba like sekali berita masalah kriminal, like sekali, klik. Semua berita kriminal yang lain itu akan terus datang setiap hari. Maka kita akan berpikir bahwa dunianya kriminal mendung kalau ini. Padahal bukan, itu algoritma daripada media sosial. Lalu kita akan datang, itu yang terus. Lalu kemudian grup juga akan datang, cukup parah kalau ini. Ya. Kenapa? Berita-berita itu yang kita share. Kenapa? Algoritma mengumpulkan semua berita yang sama, dikasih untuk kita. Pandangan kita tentang dunia berubah. Hati-hati. Maka medsos kalau tidak bijak kita ini kan, maka kita akan berpandangan tidak baik terhadap saudara kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah jadikan kita mutahabbina fi jalalihi, orang-orang yang mencintai karena dengan saudaranya, yang sabda yang kata Allah dalam firman-Nya sahih Al-Qudsi, wajabat mahabbati, wajabat mahabbati. Sudah pantas dan wajib mendapatkan cintaku, kata Allah, man al-mutahabbina fi jalali, yang mereka saling mencintai karena aku, mencintai karena aku. Cintailah saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena sama imannya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, bahwa energi subuh ini adalah kata Nabi, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah, yang salat subuh dia berada dalam jaminan Allah. Insyaallah energi subuh ini akan menjadi positif bagi umat Islam di Aceh, bagi umat Islam di Nusantara, dan akan menjaga daripada kedamaian dan juga persatuan, persaudaraan, dan terjaga NKRI ini, negara kita ini, atas dasar ukhuwah imaniyah dan ukhuwah wataniyah. Sekian, terima kasih. Mohon atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah baru saja kita mendengarkan tausiah dari salah satu dai nasional kita. Semoga bisa menambah keilmuan kita dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada hari ini. Ya, dan kami sampaikan kepada jemaah untuk tetap berada di tempat. Setelah ini kita akan berzikir dan juga doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Zul Arafah. Pada beliau kami persilahkan. Ayahanda, bunda, ikhwatal iman, mari sama-sama kita berdoa sekejap. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini insya Allah meninggal dalam keadaan syahid semua. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini insya Allah meninggal husnul khatimah. Angkat kedua tangan kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Anta Rahmanur Rahim ya Allah. Anta Rahmanur Rahim ya Rahman. Anta Rahmanur Rahim ya Rahim. Anta Rahmanur Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Anta Rahmanur Rahim ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmati kasihanilah semua kami yang hadir di sini ya Allah. Rahmati kasihanilah semua kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Mohon ya Rahman ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Al-Malikul Qudus salam. Ya salam salimna ya Allah. Ya salam salimna ya Rahman. Ya salam salimna ya Rahim. Ya salam salimna ya Mujibas Sa'ilin. Duhai Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan semua kami yang berdoa di sini ya Allah. Selamatkan ya Allah para pemimpin-pemimpin kami yang adil, pemimpin-pemimpin kami yang jujur, pemimpin-pemimpin kami yang amanah. Ya Allah, selamatkan para ulama-ulama kami yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Kami hanya mohon ya Rahman ya Rahim, selamatkan ayah ibu kandung kami, selamatkan kakek nenek kami, kakak adik kami, abang kandung, istri, suami, mertua, menantu, anak, cucu, keturunan kami. Ya Allah, bersatukanlah semua kami yang ada di sini ya Allah. Tidak ada dusta di antara kami ya Allah. Kami ingin ya Allah suatu saat nanti hadir pemimpin yang mengajak kami bertaubat. Hadirkan untuk kami pemimpin yang takut padamu dan mengajak kami takut kepadamu ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin yang mengajak kami masuk dalam surgamu ya Allah. Kami mohon ya Rahman ya Rahim, tancapkan iman di hati kami ya Allah, agar kami merasakan begitu indahnya beriman kepadamu ya Allah. Jangan biarkan kami terjebak dengan hawa nafsu kami ya Allah. Jangan biarkan kami terlena dengan dunia ini ya Allah. Jangan biarkan kami ya Allah terkecoh dengan godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Angkat kenikmatan maksiat pada diri kami ya Allah. Cabut kenikmatan zina pada diri kami ya Rahman. Cabut kenikmatan korupsi pada diri kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, angkat sifat-sifat buruk pada diri kami. Hasad, dengki, riya, sum'ah, hujub, pelit. Angkat sifat-sifat buruk ini, ganti dengan sifat yang mulia ya Allah. Kami mohon ya Allah, mungkin di antara kami ada masalah, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Mungkin di antara kami ada utang piutang, lunasi utang kami sebelum datang Ramadan ya Allah. Mungkin di antara kami ada penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke. Angkat penyakit ini sebelum datang Ramadan ya Allah. Tak kala Ramadan itu datang, kami bisa menyambut Ramadan dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Kami hanya mohon ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, sengaja ataupun tidak sengaja, yang kami lakukan terang-menerang ataupun yang kami sembunyikan, semua dalam tetapan-Mu ya Allah. Ya Tawwab, Engkau Maha Penerima taubat. Terimalah taubat kami pagi ini ya Allah. Beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kami ya Rahman. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan semua yang hadir di sini ya Allah. Ringankan kami ya Rahman dalam menghadapi hebatnya, dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ringankan kami dalam menghadapi setiap musibah, bencana, malapetaka yang menimpa diri kami. Ya Allah, jangan puji kami di luar batas kemampuan kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Terima kasih banyak ya Rahman ya Rahim atas nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Hari ini kami berkumpul bersama ya Allah. Ini nikmat yang luar biasa ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan kami pandai mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang yang kufur nikmat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, mungkin di antara kami ada hutang piutang, lunasi hutang kami sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum hutang kami lunas ya Allah. Jangan Kau panggil kami sebelum Kau ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum taubat kami Kau terima ya Allah. Jangan Kau panggil kami sebelum urusan dunia ini selesai ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan ya Rahman, berkahilah jamaah yang hadir di sini ya Allah. Berkahilah keluarga kami ya Allah. Berkahilah aktivitas kami ya Allah.
Berkahilah negeri yang kami cintai ini ya Allah. Selamatkan Indonesia ya Allah. Selamatkan Indonesia ya Rahman. Selamatkan Nanro Aceh Darussalam. Selamatkan NKRI ya Allah. Selamatkan Pancasila ya Rahman. Kami hanya mohon ya Allah, kami ingin selamat bahagia dunia akhirat ya Rahman. Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin ya mujibas sailin. Semoga doa ya kita panjatkan Allah terima ya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang kami muliakan, kami informasikan kembali bagi para koordinator jemaah subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dibaca, untuk dipahami, untuk dihafal. Maka siapa di antara kita yang akan mengambil bagian dari mendapatkan kemudahan itu? Maka gerakan Aceh Menghafal menginisiasi dan memfasilitasi kita semua untuk bisa menghafal satu hari satu ayat, dan ini untuk semua kalangan, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dan insya Allah panitia siap untuk memfasilitasi semua yang akan menunjang dan mendukung program yang mulia ini secara gratis dan cuma-cuma. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gerakan Aceh Menghafal kita akan mulai, momentumnya mulai pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah merinci gerakan Aceh Menghafal satu hari satu ayat, dan ini kita buka untuk seluruh